Di sini tuh karena merupakan desa wisata, jadi harganya itu cukup lumayan rada tararik gitu. Karena udah biasa, udah lumrah ya. Seperti itu juga villa. Ya mungkin harganya mahal karena udaranya juga cukup dingin dan masih asri, dekat ke hutan, ke cagar alam. Jadi yang mahal itu sih sebenarnya. Kalau pengen murah-murah bojongnya ya daerah-daerah yang dekat perbatasan Darangdan, itu agak-agak terjangkau lah harganya. Kalau di sini mah waduh tinggi-tinggi tapi pada laku-laku juga, saya juga heran. Nah ini airnya lihat, debitnya cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Binpro Bintang Properti. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang menyaksikan video-video kami di Binpro semoga senantiasa sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya sedang berada di kampung wisata daerah paling dingin di Kota Purwakarta dengan ketinggian 917 mdpl. Di sini merupakan kawasan villa-villa ya. Sudah banyak berbagai villa. Saya akan mereview satu bidang tanah dengan luas 2129 meter persegi. Aksesnya bisa masuk mobil sampai ke lokasi. Tanahnya berupa tanah sawah. Yang ini dan yang ini. Di belakang sana berbatasan dengan sungai. Nanti akses mobilnya dari sini ya. Ke jalan hot mix-nya itu hanya sekitar 20-30 meteran saja. Untuk omset sawahnya sendiri jika ditanami padi itu bisa mencapai hampir 1 ton gabah ya, mungkin 9 kintal sampai 1 ton lah kurang lebihnya. Pengurusnya sudah ada. Ini deket banget ke Gunung Burangrang ya, ini Gunung Burangrang di depan. Jadi ini tuh merupakan kampung paling dingin di Kota Purwakarta karena MDPL-nya sudah mentok. Ke sana tuh udah mentok Gunung Burangrang. Di balik Gunung Burangrang itu ada Gunung Tangkuban Perahu, lalu Bandung, Kabupaten Bandung ya, Lembang Bandung, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui. Adapun untuk menuju ke lokasi ini dari gerbang tol Darangdan itu sekitar 30 menitan, dan jika dari Jakarta itu 2 jam lebih, dan jika dari Bandung sekitar 2 jam versi mapnya ya, tergantung nanti macetan enggaknya. Sekarang ini di hari Minggu, tepatnya di jam setengah 6 sore, mungkin agak macet, jadi mapnya juga agak terhambat. Biasanya kalau misalkan nggak macet lebih cepat dari itu ya. Di sini sudah terdapat beberapa pohon produktif, diantaranya pohon pala, ada pohon pisang juga. Atasnya itu dari saung musola, ini adalah musola majelis tempat pengajian. Tempat itu ini di atas jalan setapak ya. Ini bisa dibikin jalan mobil sampai ke lokasi karena pemilik tanah ini itu ada di depan juga rumahnya. Ini biasa digunakan jalan umum, akses satu mobil sejauh 20-30 meter. Ini batasnya. Turun lagi
ke bawah sini nempel sungai kecil, dimana airnya itu masih alami ya, belum terkontaminasi karena di atas itu hanya beberapa penduduk saja. Nah ini nih batasnya yang pagar bambu. Sini sampai kontur yang berbeda. Sini pohon pisang ini masih masuk. Terus batasnya sampai rumah penduduk sana terus. Nah sampai benteng yang ini lalu belok kiri lagi. Di sini airnya mengalir ya, dari atas ada, dari bawah pun ada. Ini bisa lihat. Udaranya juga cukup dingin. Suhunya itu sekarang itu berada di 23 derajat di sore hari ini. Di sini tuh karena merupakan desa wisata, jadi harganya itu cukup lumayan rada tararik gitu. Karena udah biasa, udah lumrah ya. Seperti itu juga villa. Ya mungkin harganya mahal karena udaranya juga cukup dingin dan masih asri, dekat ke hutan, ke cagar alam. Jadi yang mahal itu sih sebenarnya. Kalau pengen murah-murah Bojongnya ya daerah-daerah yang dekat perbatasan Darangdan, itu agak-agak terjangkau lah harganya. Kalau di sini mah waduh tinggi-tinggi tapi pada laku-laku juga, saya juga heran. Nah ini airnya lihat, debitnya cukup besar. Jadi bisa bikin kolam ikan juga dari air mengalir. Nah ini batasnya ini ya, batasnya ini bahu sungai, tapi bisa dimanfaatkan bahu sungai itu asalkan jangan dibangun bangunan permanen aja ya, nggak boleh. Nah ini tanahnya di depan saya sampai nempel rumah yang kuning itu tanahnya. Untuk akses jalan mobilnya, nah sini, ini bisa dibikin akses jalan mobil, bisa dibenahi. Di sini juga ada air mengalir ke sana. Bisa buat kolam ikan ya di sini, Bapak Ibu bikin rumah di sana, kolam ikan. Wah enak, udaranya juga dingin. Kawasan wisata, kalau Ibu bangun villa di sini bisa disewakan laku biasanya, apalagi kalau weekend. Boleh cek sendirilah villa-villa di Purwakarta ya. Nah jalan mobilnya di sini, jadi Bapak Ibu kalau mau nggak bakalan ada papasan mobil sih karena udah mentok ya. Ini tinggal dibenahin aja, bagusnya sih di parking block. Kalau mau masuk beberapa mobil nanti tinggal dilebarin aja di area tanahnya untuk parkiran di paving. Untuk budidaya ikan juga cocok ya. Ini ke jalannya juga nggak jauh, nggak sampai 30 meteran. Tuh yang ada motor putih itu jalan Hotmik. Cukup lebar sih jalannya ya, mungkin dikasih 3 meteran. Karena tanggung jawab penjual ya untuk pembenahan akses jalan, karena ini jalan hibah statusnya. Nah ini udah jalan Hotmik. Di sana ke akses ke gerbang tol Darangdan 16 km atau 30 menitan. Dan ke sini itu mentok ke pegunungan, ke area wisata di sana ya, wisata villa. Apalagi villa-villa di sini tuh banyak yang nggak masuk mobil, jalan kaki, tapi tetap aja laku di daerah sana tuh. Ini pegunungan Burangrang, merupakan cagar alam. Menurut saya sih ya, menurut saya tanah di sini tuh pasarannya paling tinggi di paling tinggi di Kecamatan Bojong, karena lokasinya udaranya cukup dingin, merupakan desa wisata, tapi banyak peminatnya juga, merupakan daerah villa ya, kawasan villa-villa komersil gitu. Ada Tajur Katineng, ada wisata waterboom, kolam renang, segala macam. Ada villa alam Tajur juga. Pokoknya suasana alamnya tuh bener-bener pedesanya itu terasa banget dan terawat, termanage gitu, asri lingkungannya itu ya. Baik, sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicek di kolom deskripsi atau bisa menghubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.